Arab lebih spesifik dikatakan ana wa thoriq, akulah satu-satunya jalan, wal haq, satu-satunya kebenaran, wal hayat, satu-satunya kehidupan. Nggak ada jalan lain. Kalau saya mau ke Roma, bisa lewat mana saja. Banyak jalan menuju Roma. Tetapi kepada Yesus, kepada Allah, kepada surga, hanya ada satu jalan, yaitu melalui Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Itu yang kami beritakan, yang dulu kami perangi, yang dulu kami tantang. Barusan kita mendengarkan cuplikan salah seorang bapak yang sangat taat terhadap agamanya. Tetapi ketika dia sholat tahajud, dia mengatakan bahwa hanya ada satu-satunya yang paling benar, yaitu ada di dalam diri Yesus. Itulah sebabnya dia berusaha dan berusaha terus mencari kebenaran itu. Dan sampai saat ini dia memberikan dirinya sendiri untuk mengabdi, untuk membalas kebaikan Yesus dalam kehidupannya. Mari kita menyaksikan kesaksiannya, mungkin bisa menguatkan kita, mungkin bisa merubah keadaan yang sedang kita alami saat ini, terutama untuk menguatkan iman kita. Tidak mau membalas, bahkan menghindar kalau diajak berdebat. Karena apa? Karena dia punya keyakinan dia sudah menemukan kebenaran itu, dan kebenaran tidak perlu dibela, tapi kebenaran itu akan membela eksistensi. Makanya dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam bahasa Arab lebih spesifik dikatakan ana wa thoriq, akulah satu-satunya jalan, wal haq, satu-satunya kebenaran, wal hayat, satu-satunya kehidupan. Nggak ada jalan lain. Kalau saya mau ke Roma, bisa lewat mana saja. Banyak jalan menuju Roma. Tetapi kepada Yesus, kepada Allah, kepada surga, hanya ada satu jalan, yaitu melalui Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Itu yang kami beritakan, yang dulu kami perangi, yang dulu kami tantang. Kami sujud tunduk, bukan oleh seorang penginjil, bukan oleh seorang pendeta. Membuktikan Allah saya adalah Allah yang imanen, dia maha hadir. Pada saat saya sholat tahajud di masjid di pelabuhan yang ada di Merak, Banten. Sesudah ada peristiwa di Lampung, saya menyeberang dari Bakauni ke Merak, masuk ke masjid, kami sholat tahajud. Allahu Akbar. Saya baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya dan seterusnya. Rakaat yang pertama. Tapi pada saat rakaat yang kedua ada cahaya yang terang sekali. Saya pikir polisi. Habis. Karena di Lampung ada peristiwa yang saya tidak bisa ceritakan di sini. Ada sinar yang terang sekali menyinari muka. Pada saat saya menentang terang itu, kami terpental, terjatuh, dan tiga itu habis. Tapi apa yang terjadi? Rupanya yang menemui saya malam hari ini bukan Allah yang terus saya teriakkan Allahu Akbar, tapi yang datang malam itu di tengah cahaya yang begitu terang ada salib kecil yang membuat kami terpental, menjatuhkan kesombongan saya waktu itu.
kekuatan saya waktu itu, ilmu saya waktu itu hancur lebur, dihancurkan sedemikian rupa. Saya menemukan satu titik di dalam sini, bukan di sini, di sini ada sesuatu yang saya cari bertahun-tahun, puluhan tahun. Apa itu? Tentram. Apa itu tentram? Tentram. Apa itu tentram? Damai, sejahtera. Pagi sudah kami bangun di dalam masjid itu, saya menemukan titik yang namanya damai sejahtera, yang dulunya nggak pernah bertemu, tidak pernah berjumpa. Saya pikir dulu orang yang banyak uang itu mengalami damai sejahtera, sampai saya pernah merampok, sampai saya pernah merampok, bukan hanya sekali. Tapi rupanya justru dengan uang banyak itu hati saya gelisah. Karena apa? Karena itu yang bukan dari Allah, itu bukan dari Tuhan, itu belum, ya saya kosong, itu belum mengenal Tuhan itu. Tapi malam itu hanya pada saat saya disinari wajah saya dengan sinar yang terang. Dan saya baru tahu sekarang, itulah sinar kemuliaan Allah itu. Saya baru menemukan itulah sinar kemuliaan Allah itu. Dan pada saat kita kena sinar kemuliaan Allah itu, tidak ada satu orang pun bisa bertahan. Kayak mengalami manifestasi, bukan ekstasi ya, mengalami manifestasi. Pelepasan dilepaskan oleh Tuhan. Itu tahun 87, bulan Januari. Lantas mulai di sini ada lega, dan saya cari orang Kristen, dan saya tanya, saya punya teman-teman di Merak beberapa orang Kristen. Kamu Kristen, ajak saya ke gereja. Dia bilang apa? Mas, di gereja itu nggak ada apa-apa. Di gereja itu yang ada hanya piano. Dulu ada piano, bukan seperti sekarang. Piano yang berat sekali. Dipikir saya mau merampok gereja. Lantas pada akhirnya kami bertiga diajak kami ke kota Serang, dari Merak ke Serang itu ya ada beberapa puluh kilo. Kami diajak ke salah satu gereja. Pada saat kami diajak ke salah satu gereja, pengelola gereja lari karena rambut saya panjang. Lantas kami ada tato. Orang Serang sudah tahu siapa saya. Saya tukang bikinin onar. Apa yang terjadi? Kami diajak ke gereja yang lain. Ada satu gereja di Jalan Veteran nomor 5 di Serang. Nama gereja itu adalah Gereja Bethel Indonesia. Kami dilayani, kami dipotong rambut saya, dan akhirnya sesudah kami belajar firman Tuhan, kami dibaptis. Tetapi apakah lancar seperti itu dan baik? Enggak. Saya pikir jadi orang Kristen itu enak, enggak tahunya begitu saja jadi Kristen. Wow, banyak orang yang benci. Sampai pernah saya diusir oleh saudara saya sendiri jam 12 malam. Saya bingung, saya harus mau lari kemana. Kami ditampung oleh salah satu keluarga anak Tuhan. Di sana lantas kami diberi surat oleh gembala untuk kami ke Jakarta, berjumpa dengan salah satu pendeta. Dan pada saat kami berjumpa dengan beliau, kami ditampung. Akan tapi juga nggak lama, karena juga gereja itu juga akhirnya diancam oleh keluarga yang ada di Ciputat, karena tahu kalau kami menjadi orang Kristen di IAIN di Ciputat.
Akhirnya apa yang terjadi? Saya pulang. Dan pada saat saya pulang bertemu dan berjumpa dengan istri saya juga bilang, kita sudah bukan suami istri lagi. Karena apa? Karena kita sudah berbeda. Kita sudah berbeda. Dan mulai saat itu kami bingung. Singkat cerita, hanya beberapa bulan kami ke Kalimantan. Dan di Kalimantan apakah terus enak? Tidak. Kami mengalami aniaya demi aniaya, baik aniaya secara mental. Kami di sana sudah tidak diterima. Di sini kami dicurigai. Karena kami dari orang yang dulunya keras, kami yang dulunya menentang kekristenan tiba-tiba jadi Kristen. Kami di Kristen juga dicurigai. Rupanya sulit dan susah. Kami kehilangan saudara, kehilangan orang tua. Sekian lamanya kami tidak pernah dikunjungi, paling 1 tahun sekali. Tetapi itulah satu kisah, satu cerita, satu kesaksian Tuhan. Demikianlah kesaksian ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati serta dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kesaksian mereka ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan kisah nyata dari kehidupan mereka, di mana hal yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Sejak mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup mereka mengalami perubahan yang begitu ajaib, dan semua doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari bagikan video kesaksian ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang terdekat kepada Bapak Ibu, supaya mereka juga dikuatkan dalam iman. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan atau tantangan hidup, dan melalui kesaksian ini mereka kembali dikuatkan, dibangkitkan semangat mereka kembali, serta menemukan kebenaran yang sejati, dan mereka tidak ragu-ragu lagi karena mereka telah menemukan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.